Kiai Son Haji mulai diketahui khalayak umum sebagai gurunya Gus Dur adalah setelah pengakuan Gus Dur sendiri saat berlangsung Istighosa Akbar di Gelora Bung Karno. Mungkin banyak yang bertanya, guru dalam hal apa? Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih Nahdlatul Ulama, thariqah atau tasawuf merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Dalam hadis Jibril kenal dengan 3 komponen agama Islam, yakni iman, tauhid, Islam, fikih, dan ihsan tasawuf. Ketiganya tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan penjaga kabar kuburan yang pagi hari ini terhibur sekali dengan sebuah video yang menyebut adanya keturunan dari Majapahit sekaligus Habib, keturunan Nabi Muhammad. Siapa? Ya AHY yang di safari Ramadannya di Jepara dinobatkan oleh seorang kiai di sana. AHY itu sah menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Ya, sangat menarik cerita ini, tetapi yang harus kami sampaikan sebenarnya tadi saya juga membandingkan melihat ada video yang mengatakan kisah Kiai Son Haji atau dikenal dengan sebutan Mbah Jimbun yang tinggal dulu, ya almarhum sudah, dan dimakamkan di Jimbun di Giwang Retno, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Beliau diakui oleh Gus Dur adalah guru thariqahnya, dan setiap kali beliau Gus Dur ke Kebumen pasti ke Jimbun untuk berguru. Jadi pernah ada pengalaman menarik, sebuah kisah yang ini saya yakin jarang yang mengetahui. Ketika Gus Dur ke Kebumen, dulu masih awal jadi ketua umum PBNU di Kebumen, beliau ingin makmum kepada Mbah Son Haji, tetapi ditunggu-tunggu Mbah Son Haji nggak kerso untuk jadi imamnya Gus Dur. Pada akhirnya apa? Akhirnya justru ketua NU Kebumen yang maju jadi imam. Nah, Gus Dur yang jadi makmum kepada ketua cabang NU Kebumen. Itu kisah betapa Gus Dur sangat menghormati Kiai Son Haji itu. Kenapa? Ini yang ada kaitannya dengan cerita gelar keturunan Habib dan sekaligus keturunan dari Majapahit, AHY ya. Halo Bung AHY, saya juga sudah pakai biru-biru nih, pencitraan ini. Kalau saya itu pencitraan biru itu, tapi bukan apa-apa, ini hanya karena kaosnya ya ini saja yang pakai biru. Jadi saya ingin cerita kepada AHY ya, ke AHY ya, Bang AHY ya, Mas AHY. Yang perlu diingat adalah pelajaran dari Mbah Jimbun. Kenapa? Saya mengalami betul dengan pernah berinteraksi dengan beliau, Mbah Jimbun, pada saat saya diajak oleh seorang kiai di Kebumen, seorang hafil Quran, ingin meriwayatkan kisah-kisah atau mengurut nasab para kiai di Kebumen. Karena berkeyakinan salah satunya itu Mbah Jimbun itu sebenarnya masih punya zuriyah ke Nabi Muhammad. Ketika kami sowan ke beliau, justru beliau itu tidak berkenan silsilahnya itu untuk menceritakan nasabnya itu kemana sih itu. Beliau sama sekali tidak mau menceritakan. Niku mboten penting, jadi itu tidak penting. Ingkang penting menika itu bahasa ya, jadi dengan kromo, dengan bahasa kromo itu ingkang langkung penting menika inna akramakum indallahi atqakum. Itu artinya apa? Seorang hafid pasti sudah tahu bahwa semulia-mulia manusia adalah yang paling takwa di sisi Allah. Itulah orang yang mulia. Dengan kata lain, nasab itu tidak penting, tapi yang penting adalah akhlaknya, ketakwaannya kepada Allah, itulah yang mulia.
Jadi untuk ya siapa sajalah yang masih mengharapkan dengan nasab, dengan keturunan, apalagi kemudian ada sebuah klaim bahwa keturunan dari pangeran, dari seorang raja dan sekaligus keturunan nabi itu menjadi sah menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Ini kan sebuah klaim yang ya lucu. Orang tidak akan membantah itu omongannya benar atau salah. Tetapi yang harus diingat dari pelajaran Mbah Jimbun, yang itu adalah guru spiritualnya Gus Dur, guru torikohnya Gus Dur. Itu hanya mengajarkan ketika orang ingin menuliskan nasab, itu hanya mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Ayat itu lengkapnya adalah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi selama ini yang banyak dipelajari, yang disampaikan kepada orang adalah manusia diciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal gitu loh, untuk saling mengenal. Ini yang ditekankan sebagai sebuah persatuan. Tetapi ketika inna akramakum indallahi atqakum itu kayak tidak disertakan, padahal itu kesatuan ayat dan intinya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Keturunan itu tidak penting, nasab itu tidak penting, tapi yang jauh lebih penting adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang ingin kami sampaikan kepada ya terutama AHY deh, itulah. Itu tolong ajaran dari Mbah Jimbun, satu kutipan ayat inna akramakum indallahi atqakum itu coba dihayati, dibuka lagi deh tafsirnya itu agar apa? Ya, agar kita tidak terpesona dengan segala jabatan-jabatan yang menjauhkan kita dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Jadi kabar kuburan memberikan informasi yang sudah terkubur lama, untuk mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa dicermati di masa seperti sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herannya, di tengah malam kota tersebut, para